Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Silahkan, santai dan rileks. Karena hidup itu tegang. Kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Candi Borobudur, Part 4. Pemugaran, atau bisa disebut perbaikan. Mari kita bahas. Mulai dari Borobudur kembali menarik perhatian pada tahun 1885, ketika Eiserman, ketua masyarakat arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi. Foto-foto yang menampilkan relief pada kaki tersembunyi dibuat pada kurun tahun-tahun 1890 sampai tahun 1891. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada tahun 1900, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur, yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun 1902, komisi ini mengajukan proposal 3 langkah rencana pelestarian Borobudur kepada pemerintah. Butuh rujukan pertama, bahaya yang mendesak harus segera diatasi dengan mengatur kembali sudut-sudut bangunan, memindahkan batu yang membahayakan batu lain di sebelahnya, memperkuat pagar langkan pertama, dan memugar beberapa relung, gerbang, stupa dan stupa utama. Kedua, memagari halaman candi, memelihara dan memperbaiki sistem drainase, dengan memperbaiki lantai dan pancuran. Ketiga, semua batuan lepas dan longgar harus dipindahkan, monumen ini dibersihkan, hingga pagar langkan pertama, batu yang rusak dipindahkan dan stupa utama dipugar. Total biaya yang diperlukan pada saat itu ditaksir sekitar 48.800 gulden. Yaitu, jika dirupiahkan saat sekitar 407.492.829 rupiah. Lumayan besar untuk perbaikan. Perbaikan dilakukan pada kurun waktu tahun 1907 dan 1911, menggunakan prinsip anastilosis, dan dipimpin Theodor van Erp. 7 bulan pertama, dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk menemukan kepala Buddha yang hilang dan panel batu. Van Erp membongkar dan membangun kembali 3 teras melingkar dan stupa di bagian puncak. Dalam proses ini, Van Erp menemukan banyak hal yang dapat diperbaiki. Ia mengajukan proposal lain, yang disetujui dengan anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Sekitar 288.919.096 rupiah. Van Erp melakukan rekonstruksi lebih lanjut, ia bahkan dengan teliti merekonstruksi catra, atau payung batu susun 3, yang memahkotai puncak Borobudur. Pada pandangan pertama, Borobudur telah pulih, seperti pada masa kejayaannya. Akan tetapi rekonstruksi catra hanya menggunakan sedikit batu asli, dan hanya rekaan kira-kira. Karena dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, Van Erp membongkar sendiri bagian catra. Kini Mastaka,
atau Kemuncak Borobudur Catra Susun 3 tersimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur. Akibat anggaran yang terbatas, perbaikan ini hanya memusatkan perhatian pada membersihkan patung dan batu. Van Erp tidak memecahkan masalah drainase dan tata air. Dalam 15 tahun, dinding galeri miring dan relief menunjukkan retakan dan kerusakan. Van Erp menggunakan beton, yang menyebabkan terbentuknya kristal garam alkali, dan kalsium hidroksida yang menyebar ke seluruh bagian bangunan, dan merusak batu candi. Hal ini menyebabkan masalah sehingga renovasi lebih lanjut diperlukan. Wah, cukup panjang ya, perbaikannya. Perbaikan kecil-kecilan dilakukan sejak itu, tetapi tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang utuh. Pada akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran, demi melindungi monumen ini. Pada tahun 1973, rencana induk untuk memulihkan Borobudur dibuat. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini, dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkukuh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Perbaikan ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar, dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen. Lapisan saringan dan kedap air ditambahkan. Proyek kolosal ini melibatkan 600 orang. Wah, banyak juga yang terlibat dalam perbaikan ini ya. Untuk memulihkan monumen, dan menghabiskan biaya total sebesar $6.001.243 AS. Besar sekali teman-teman biayanya, saya hitung di kalkulator, malah ngeheng. Hehe. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Borobudur masuk dalam kriteria budaya yaitu mewakili mahakarya kreativitas manusia yang jenius, menampilkan pertukaran penting dalam nilai-nilai manusiawi. Dalam rentang waktu tertentu, di dalam suatu wilayah budaya di dunia, dalam pembangunan arsitektur dan teknologi, seni yang monumental, perencanaan tata kota dan rancangan lanskap, dan, secara langsung, dan jelas dihubungkan dengan suatu peristiwa, atau tradisi yang hidup, dengan gagasan atau dengan kepercayaan, dengan karya seni artistik, dan karya sastra yang memiliki makna universal yang luar biasa. Oke teman-teman, lagi-lagi kita sudahi pembahasan ini, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.